tampaknya oke ya sih. Oke, seru. Seru. Ayo, mal kita mulai mal. Oke, tunggu ada yang Masuk lah. perlu Ya, ada boleh yang juga. masuk. Nggak bahas itu. Oke. Aku agak pinggir. Kenapa? Nggak apa-apa. Atau agak sini. Nah. Ya kan? Kayaknya gara-gara efek lo, Bek. Hah? Jadinya kayak apanya? Terlalu ini dia. Boleh banget tuh, tambahin lagi. Rasa aja. Soalnya sebelah kanan tuh agak abu-abu nggak ada karena mungkin ini ya. Itu Mas, apa interface? Oke, udah ada yang masuk guys. Kita mulai. Aku lagi ngasih tahu juga ke anu dulu ya. Ke apa? Ke komunitas yang ada. Atau itu sambil nonton live video. Tahu sih? Oh, itu mau Kita sudah mulai ya. Oke. Oh, betul ya. Kita udah anunya komunitas. Oke. Nice. Atau di sini kah? Dan nonton langsung. Maksudnya? Oh iya. Maka sih itu kolot banget ya. Iya. Oke, kita mulai udah 4 orang masuk. Wah, gokil. Dah. Oke. Udah. Ayo. Introduce dulu, Mal. Introduce. Yang datang baru-baru. Sambut. Halo semuanya teman-teman, selamat datang, selamat join di Kokaning Talk. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat tentunya. Welcome to Kokaning Talk is back. Bareng komunitas Karya Bening Kaltara, yang dimana malam ini aku yang bakalan temanin kalian semua tentunya. Dan malam ini kita bakalan ngobrol santai tapi penuh insight dengan tema yang super relate, tentunya tentang branding, personal branding yang melekat banget nih sama Gen Z ya. Dan pastinya aku nggak sendiri. Kece, ya kan, K sama C gitu. Tentunya bareng Bang Fikri Zulfikar dan juga Bro Kakak Fitri Zulkarnain. Say halo Bang. halo. Boleh. Siap-siap yang datang. Halo. Iya. Dan mereka ini founder dari Rilisan.id, yang kedua Berkah ya Indonesia, sama satunya lagi tadi apa? Nyata lewat aksi atau nyala.id. Oke, sebelumnya teman-teman kita nanya-nanya dulu nih keadaannya Bang Fik sama Bro Kakak malam ini sehat? Lagi sih. Baik-baik aja. Sehat. Lebih sehat setelah ada di live ini. Coba pertemanan kita yang dasar. Ingat yang kemarin ya. Iya, ingat tadi kemarin itu. Dan tentunya stay tune ya buat teman-teman ya, stay tune karena malam ini bakalan dijamin bikin kalian lebih paham gimana sih cara upgrade diri, gimana caranya kita menaikkan branding personal kita biar makin stand out, baik di dunia nyata ataupun juga di media sosial ya, dunia digital. Oke, sebelumnya nih Bang Fik mau nanya sedikit aja nih. Kalau misalnya personal branding itu seperti judul film nih, menurut kalian cocoknya tuh apa? Dan buat teman-teman juga mungkin bisa jawab di komen. Kalau misalnya personal branding itu diibaratkan seperti judul film, itu cocoknya film apa? Dan mungkin bisa ditulis di komen, nanti kita bacain yang paling unik. Kalau misalnya aku tuh film Iron Man. Kenapa? Karena tentunya Iron Man itu adalah ikon paling bestnya Marvel. Tentunya bukan hanya dilihat dari situ ya, tapi juga karena diperankan oleh sosok Robert Downey Jr. yang dimana dia punya basic yang memang dia bisa ngangkat personal brandingnya sampai ke Iron Man itu tersendiri. Jadi saking melekatnya personal branding mereka itu, mereka ini seperti dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan gitu ya kan. Nah kalau aku sih begitu. Kalau misal nih dari siapa mulai dulu nih, Bang Fik atau Bro Kakak? Bro Kakak deh dulu. Kalau Bro Kakak itu personal brandingnya ya saya yang kalau diasosiasikan sama film. Kalau biasa Tenggelamnya kapal Van der Wijk sih.
Kenapa? Oke. Karena ada perantauan. Ini saat ini aku lagi ngerantau nih dari Tanjung Selor ke Tarakan. Sama-sama naik kapal juga. Bedanya nggak terlalu lama ya. Bedanya datang lama ya. Terus juga karena rungkat juga, karena rungkat juga. Terus nulis buku juga ya kan. Hari ini lagi nulis buku juga dan banyak hal-hal kesamaan ya. Sama-sama Z juga. Kalau di tenggelam kapal Vander itu ada Zainuddin, saya Zulkarnain. Gitu. Oke. Fikri, Bro Fikri, silakan. Bang Fik, gimana Bang Fik? Kalau judul film kan? Iya, judul film. Nggak pernah kepikiran sebenarnya kalau mengasosiasikan dengan film, tapi lebih ke musik. Kenapa tuh? Kalau Kalau misal musik itu ada liriknya, ada suasananya kan, dan masih bisa dipakai di lain gitu. Kalau film apa yang paling mendekati ya seharusnya? Ya mungkin ya itu mungkin karena mungkin lebih suka dokumenter. Oh, gitu kan. film-film dokumenter tuh udah lebih real lah. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama nih, ya kan? Mungkin antara Bang Fik atau misal Bro Kakak mau jawab atau dua-duanya langsung ya bagi baku atur lah pokoknya jangan yang penting dua kembang ini jangan bertengkar gitu. jadi gini Bang sama Bro, kalau ngomongin personal branding tuh apa sih yang bikin orang harus upgrade diri? Emang kalau misalnya kita nggak upgrade nih, apakah kita bakal ketinggalan banget gitu ya? Mungkin saya jawab duluan ya. Oke, boleh. Kalau upgrade mungkin tidak semua orang tuh tertuntut untuk upgrade. Karena bisa jadi itu sudah melekat dari awal ya. Bahkan kadang-kadang kita mengalami yang namanya proses gitu. Misalnya kita dari zaman kita sekolah di branding itu pasti sudah ada. Orang pasti ingat di kita tuh atau kesan awal kita di sekolah kan. Kita butuh tuh untuk di-upgrade. Apalagi misalnya kalau ada kebutuhan khusus untuk misalnya pekerjaan atau tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi tidak semua sebenarnya harus nge-upgrade. Ada juga yang sudah dari awal sudah terbranding bagus gitu. Sudah terbranding kalau dia jadi anak orang kaya misalnya gitu kan. Jadi itu nggak perlu diubah. Atau misalnya memang pokoknya yang penting branding itu jangan sampai tidak nyaman atau makan fake brand lah istilahnya kan. Kalau memang sudah sesuai ya lanjutin aja gitu. Berarti utamakan ciri khas dulu ya, ciri khas diri sendiri dulu. Yang penting ori lah kan. Yang penting original, tetap melekat bagaimanapun harus tetap tampilkan itu ya. Oke, mungkin dari Bro Kakak bagaimana? Mungkin apakah berbeda nih? Berbeda ya. Karena kalau saya justru branding itu apa yang kita tampilkan. Jadi layaknya pemain sinetron, aktor yang lain kan, dia bisa jadi antagonis ya kan, atau jadi protagonis. Jadi memang kita mau jadi apa nih, pesan apa yang bakal kita mau sampaikan nih ke teman-teman yang di depan layar kita, ya kita menjadi itu. Tidak ada salahnya kita menjadi fake, tapi ya tadi ada beberapa pertimbangan ketika mungkin penontonnya kecewa ternyata yang asli dengan yang di depan layar itu berbeda begitu. Bahkan ada yang kebawa suasana juga bahwasanya kalau dia di sinetron itu jahat, teman-teman yang lainnya tuh ikutan benci dia di dunia nyata gitu. Nah, itu aja sih yang menjadi beberapa hal yang mungkin memang kita harus upgrade diri gitu. Ini aku dapat dua pandangan yang berbeda nih teman-teman ya. Jadi yang satu lebih mengarah seperti pembahasan skill, yang satu lebih ke mindset nih. Dan aku juga ada nyiapin nih. Jadi di antara kalian berdua nih, ya, yang mana yang lebih penting soal upgrade diri, skill atau mindset? Dan mungkin bisa tadi kasih alasan yang lebih rincinya lagi soalnya skill dan mindset tadi, karena tadi kita sudah mulai tahu ya yang jawaban dari Bang Fik lebih mengarah seperti skill yang dimana memang autentiknya ciri khasnya sendiri yang tadi diutamakan ya. Tapi kalau Bang Fik Bro Kakak tadi mengatakan lebih ke mindset yang dimana kita juga boleh berperan seperti apapun yang sesuai dengan mungkin bisa dirincikan lagi nih ke teman-teman. Kalau kenapa dia, misalkan tadi itu lebih ke skill gitu ya. Nah, kalau misalnya ke skill, bentukannya itu kan semua orang bisa gitu. Jadi semua orang bisa pelajari itu. Semua orang bisa melakukan itu. Gitu. Nah, jadi lebih fair lah. Kalau misalnya mindset itu sesuatu yang memang nggak bisa dinilai. Gitu. Bahkan kita nggak bisa judge kan. Karena setiap orang punya pandangannya masing-masing. Nah, kenapa kita lebih kalau saya pribadi lebih prefer untuk naikin skill
Ya karena semuanya bisa dipelajari gitu. Kalau misalnya mindset tuh, kalau skill ini kan alat ya. Kalau mindset itu bagaimana cara kita pakai alat. Ya, jadi itu sih kalau kenapa saya lebih prefer untuk itu lebih mending skill. Jadi yang untuk brandingan tuh ya yang otentik aja, yang apa adanya aja. Oh kakak, mindset tadi ini. Nah, kalau saya sih lebih ke mindset ya, karena kan sesuai dengan definisi awal ya kan, main dan settingan ya kan. Ya udah. Oke. Aja gitu. Karena kita butuh kerangka pikiran juga gitu kan. Gue coba punya skill gede ya. Kalau nggak ada mindset untuk kita mau jadi aktor atau apa ya, lu nggak disetting mas itu. Jadi dunia maya itu hati-hati juga. Itu settingan semua guys. Oke. Ini Intinya gitu aja. ya. Jadi buat teman-teman jangan bilang kalau kembar itu selalu Iya. maunya sama Identik, ya. Identik selalu sama. Enggak, mereka ini berdua bertengkar dulu. Oke. Pokoknya soal pemikiran kan. Jauh bos. Tapi dua-duanya jawabannya yang sangat-sangat mantap banget dan tentunya mulai nih terbuka nih kalau secara pribadinya aku soal personal branding yang selama ini ku naikin ya, mungkin bisa dicoba-coba lagi dah. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kalian berdua ini kan udah bikin karya-karya kece nih ya, seperti kayak rilisan, berkarya, Ya, dan kasih. yang terbaru juga kemarin nyata lewat aksi atau nyala. Dari pengalaman itu, branding apa sih yang paling bikin orang percaya sama kalian? Sama karya kalian nih? Oke. Kalau dari 3 itu ya, kan kalau kita ngomong yang paling lama itu tuh dari 2015 sebenarnya. Oke. Kalau misalnya sekarang 2025 itu ya 1 dekade lah. 1 tahun. betul, 1 dekade. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin dari awal gitu kan tahu banget sih. Nah, terus sebenarnya ada lagi beberapa Jamal. Kalau kita lihat sebelum adanya lewat aksi atau berkarya itu ada beberapa brand atau merek yang gagal. Yang sudah pernah dibuat cuma Ya, tidak dilanjutkan tidak ya. terlanjutkan. Oke. Apa? Boleh tahu nggak nih? Apa Banyak aja? ada handalan Handalan itu dia bergerak di kayak SDM dia. SDM. Oke, pengembangan kayak SDM. kelas-kelas gitu kan. Besi. Sebenarnya kita nggak jualan kelas. Oke. Oke. Iya, iya. Benar. Kita sempat buka sub seminar. Sempat buka-buka seminar. Oke. Terus ada lagi circle. Circle. Circle SSL. Oh, S. Ya, itu emang diambil dari itu. Jadi Oh. kita mau bikin circle. Ternyata tercircle dia. Betul circle ya. Ada circle dalam saya. Dalam Udah kita kembali. sudah biasa. Jalan. Tapi yang seperti itu sudah biasa. Oke. Lanjut. Circle. Habis itu Counter Express. Itu Itu untuk untuk kan anak-anak. anak di awalnya memang anaknya si Kaltara Center lah. Oh. Nah, itu juga di awal. Banyak lah sebenarnya di luar yang sudah berhasil atau yang kelihatan ini, banyak yang hal-hal yang tidak terlihat. Justru lebih banyak yang gagal yang tidak Ya. kelihatan. Oke. Jadi yang 3 ini sudah berhasil, alhamdulillah. Lebih banyak gagalnya sih sebenarnya. Dan itu yang kadang-kadang nggak kelihatan kan. Ya. Tapi kalau misalnya dilihat antara rilisan yang sekarang ada yang existing sekarang kayak rilisan nyala sama berkarya itu ya mungkin nggak yang paling kelihatan yang rilisan itu. Rilisan. Kedua juga ya, kalau nyala itu kan lebih karena kita komunitas kan, ada teman-teman mahasiswa gitu. Itu yang lebih berdampak ya. Lebih berdampak. Oke. Gitu. Jadi ini kan berdua nih tentunya founder. Ada nggak kayak yang bagi-bagi box ini di antara kan 3 ini kan ada 3 nih ya. Yang mana biasa pembagian boxinya nih? Kalau porsi yang nanganin secara langsung gitu kan, ini kebanyakan kakak sebenarnya. Kebanyakan kakak. Oke. Kayak posting dan sebagainya gitu. Kalau saya itu lebih banyak ke relasinya gitu. Ke relasi. Oke. Di antara keduanya nih kan ini ada 3 ya. Dan yang ku tahu fun fact-nya teman-teman, nyala itu dia lebih ke gerakan-gerakan seperti gerakan mahasiswa seperti itu kayak bisa dibilang kontranya lah. Sedangkan rilisan itu seperti pro pemerintah. Nih, sedangkan kalau berkarya ini lebih ke religius nih. Nah, ini siapa nih otaknya di balik ini nih? Nah, kalau di konsep awal karena Fikri itu. Fikri. Waktu Oke, itu Bang Fik. karena kakak lagi sibuk di luar. Di luar tapi di dalam. Ya. Lagi ya, waktu itu ada sibuk. Jadi saya ngasihin satu-satu gitu. Jadi di antara 3 itu saya konsepkan. Rilisan kayaknya oke kita ke teman-teman yang OPD, pemerintah gitu kan.
bantu negeri untuk Iya. bangun inilah bangun negeri. Yang satunya juga untuk sebagai kita Pengawal. kan Pengawal. sebagai ya istilahnya kontrol lah ya. Oke. Bagaimanapun kan Kontrol. dia mahasiswa gitu kan, Betul. mahasiswa abadi gitu. Ah. Control change-nya ya. Ya, Oke. jadi di situ. Terus kalau berkarya itu kayak lebih ke sosial, terus pengen menghapus dosa di situ. Oh, menghapus dosa, teman-teman. Menghapus dosa. Ingat, berkarya. Jadi kalian follow tuh berkarya kalau kalian mau hapus dosa. Iya. Situ. Makanya kalau buat pikir. Pokoknya di situ konten-konten berkarya itu lebih ke family friendly lah. Lingkungan lebih ke lingkungan friendly gitu. Green friendly lah. Oke. Desi. Ada nggak sih momen yang sekiranya untuk saat ini ya, kan ada 3 nih yang pernah dibuat nih selama ini. Untuk 3 ini ya kita bahas lebih ke yang sekarang terlihat nyata, seperti berkarya, rilisan, sama nyala ya, nyala. Ada nggak sih momen gagal yang justru bikin branding kalian ini malah makin kuat, Kalau branding gagal, tapi malah buat kalian makin kuat tuh brandingannya? kalau Momen gagal. sekarang itu mau ada gagal dan tetap makin tetap kuat. Tetap kuat. Karena Karena belum gagal aja. oh, oke. Kabarnya aja. Sekarang gini, lebih stabil dari yang Lebih dulu. stabil. Ya. Karena kita kan sudah prosesnya 10 tahun dan Udah jarang bertengkar ya. Tapi mungkin yang awal itu yang di Kaltara Center ya, mungkin karena Iya, banyak itu. akun-akun yang Banyak pakai Kaltara. Iya. Itu tuh, dan kita waktu itu kurang aktif juga di akhir-akhir. Nah ini kita kenapa harus langsung pindah namanya jadi rilisan.id waktu itu. Jadi itu salah satu kegagalan sih kayaknya. Salah satu gagal. Kalau bisa ditanya yang sekarang, eksis itu yang rilisan dan sebagainya memang belum ada. Karena kita juga prosesnya belum banyak. Jadi belum ketemu gagalnya aja. By the way, teman-teman yang mau nanya boleh ya, nanti di komen aja, nanti aku bacakan, nanti kita tanya nih langsung ke mereka nih. Kita kulik-kulik nih soal nyala, soal rilisan dan juga berkarya sama mereka ini yang punya personal branding ini kuat. Nah, berarti fun fact-nya nih, rilisan itu dulu Kaltara Center. Iya, betul. Oke. Nyata lewat aksi itu dulunya akun Akun saya. kakak. Akun pribadi Kakak. kakak. Oke. Kenapa malah akun pribadinya yang sudah kalau nggak salah kemarin tuh udah 14.000 tuh. Kenapa 14.000. kenapa malah dialihkan ke nyala? Salah satu bentuk keseriusan saya. Jadi waktu itu udah 15k, 15.000 follower. Ya. Di zaman itu di 2018 yang punya 15.000 follower tuh waktu itu Irfan Gopur aja masih 9.000 aja deh ya. Masih 9.000 waktu tuh. Waktu itu di Sekaltara saya masih jadi top 20. Kita rata-rata berarti Irfan Gopur jadi. Kita harus selamat dulu supaya Irfan Gopur gak ngelip. Oke. Ya, tapi nanti ada di Ya waktu itu Irfan Gopur juga sama-sama kita waktu bikin vlog Balul dan lain gitu kan. Oke. Jadi emang sebelum itu kita sempat nonton bareng. Akhirnya di 2024 saya hibahkan untuk pikir ditanya gimana kalau misalnya itu nyala dari akun saya. Jadi saya ganti akun saat ini dan dari nol lagi kembali. Oke. Gitu. Ini aku mau tahu nih. Otak di balik Kaltara Center ini siapa? Di antara kalian dua nih. Kalau center 2015. Ah. Itu ada kakak. Kakak. Ada kakak waktu itu. Rilisan Saya tuh waktu itu. yang minta ubah gitu. Oh, jadi Dia kalau datang cuma ngubah doang. datang ubah Bikin saya gitu. Dia datang ya. Berat. Tahu berubah gitu. Berarti yang memang betul-betul yang visioner di antara berdua ini kakak. Ya, Ya, Bang Fik nih mengakui konteksnya kan visioner kan Oke. kita konteks waktu ini di masa Kaltara Center dia paling visioner. Oke. Ya, Untuk di saat masa ini yang saya ngurusin. ngelihat kayaknya cara Karena dia nggak ada cara. kacau. Kita berteman aja jadi kita main di nasional. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ada yang nanya nih, itu. ketiga. Apa Ada yang tuh? Aku iya, aku coba. tanyakan Nanya aja. aja nanya. Dari siapa nih? Dari Yongi aduh namamu agak susah ya aku baca ya. Personal branding dampak positifnya kan pasti ada. Entah untuk dampak negatifnya sendiri menurut abang. Dua kembar
Gimana? Karena seperti yang kita tahu, untuk sesuatu pasti ada positif negatifnya. Oke, bentar kita bakal jawab ya yang ini. Kita lanjut dulu yang ini karena ini bakalan nyambung nantinya ke sana ya. Sudah ada Bakalan nggak ya? nyambung ke sana. Sebentar. Kayaknya sudah ada yang nanya dari tadi ya. Enggak. Dilambai-lambaikan aja dulu. Tombol lambai. Sebentar. By the way, Saya itu beliau yang jarang. Bang Fik ini memang orangnya Agak oleh. bukan agak terlalu ini inisiatifnya tinggi. Jadi Top barang Ada ini sebutnya yang bekerja loh ini. Ya, sapa-sapa aja dulu Sebentar semua. ya. Sapa-sapa. Halo semua. Terima kasih udah gabung nih. Nah, soalnya tahu. Ada tahun- Kadina juga tadi masuk ya. Oh, Thank you iya, Kadina iya. mungkin Iya, ada gimana? Kadina. Lanjut lagi Yongimina, oke nanti Izin kita udah bertanya. Ya seperti tadi Oke. soal Terima personal kasih. branding untuk membangun Membangun sesuatu. sesuatu. Oke, positif negatifnya tentang untuk Oke. membangun sesuatu itu gimana ya? Oke. Sebenarnya tadi sempat kita sempat dijawab tadi dengan soal momen gagal apa segala macam, harusnya tadi sudah sempat. Tapi mungkin ini bisa masuk juga ya. Oke. Kan sekarang banyak nih anak muda yang aktif di medsos ya, di sosial media. Mungkin juga teman-teman tadi yang udah nanya ya kan kayak mana gitu kan. Menurut Abang personal branding itu lebih penting di dunia nyata atau di dunia digital? Kalau kita ya ngelihatnya tuh sebenarnya kalau dunia digital kan itu hanya sebagai apa ya namanya amplifier aja. Kayak apa yang ada di dunia nyata itu cuma sekedar untuk bikin dia lebih luas, bisa dengaris lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya penting mana nih kalau mau ditanya, ya sebenarnya penting yang di dunia nyata dulu. Di dunia nyatanya dulu. Bahkan kalau misalnya di dunia nyata kita sudah berintegritas gitu ya, orang-orang yang di sosial juga akan ngangkat kita. Akan angkat juga Walaupun kita nggak punya personal branding. Oke, Desi. Kalau di personal, kalau di digital konteksnya ya kita mungkin dapat benefit yang berhubungan sama digital aja. Contoh, kita butuh personal branding digital kalau kita mau jualan di dunia digital, ya kan? Nah, kita dapat reference di situ. Kalau misalnya kita dapatnya pengennya di dunia nyata ya apa atau dapat keuntungan atau manfaat di dunia nyata ya pasti personal yang di dunia nyata gitu. Gitu sebenarnya. Kalau bro kakak sama. Berarti sama ini aja. samain aja. Gila disamain itu lagi. Lebih bingung dia. Disamain aja maksudnya setuju aja gitu. Setuju aja ya. Enggak ada perlu didetailkan. Berarti lagi. memang Jelas. harus cara personal branding udah bangun dulu secara dunia Ya, nyata. nyata dulu deh. Nanti akan tersusul Karena dengan akan, ya. dibantu di sosial media ya. Karena apa mudah runtuh atau riskan. Heeh. Kalau seandainya di dunia nyata kita gimana gitu kan, pas kita ternyata di dunia sosial berbeda tuh Kayak riskan ya. Kalau Ah. sesuatu terjadi cepat runtuh. Oke. Nah, tadi pertanyaannya nih positif negatifnya nih kan dua kembang nih ya kan. Menurut Abang sama menurut Bro Kakak tuh bagaimana positif dan negatifnya mempunyai personal branding yang betul-betul harus dijaga nih. Tentunya kan yang diutamakan jaga image-nya seperti apa, dan tentunya harus konsisten dan harus komitmen ke depannya apa yang mau dituju ketika personal branding udah naik ya kan. Berarti kan pertanyaannya Yongin Ma halo apakah masih ada? Ya, ini mau dijawab tolong ya. Stay tune, kamu mau dijawab ini. Dampak negatif sama positifnya nih. Oke. Boleh jawab. Siapa mau Mungkin duluan? saya jawab kan, kenapa harus ada personal branding dan Dampak negatif sama positifnya. Begini, kalau saya yang sudah saya pernah bilang sebelumnya di beberapa pertemuan juga, Oke. kadang peran kita sebagai orang baik itu kalah effort sama yang mungkin dia menebar banyak kebohongan, ya kan, yes, mungkin kebodohan juga ada yang lain. Saya nggak mau bilang tolol sih. Terus Oke. konten-konten yang itu, yang negatif-negatif itu mereka itu jauh lebih effort, lebih berusaha untuk bisa disebarkan. Nah, teman-teman yang punya pemikiran yang bagus, yang barangkali inisiatifnya bagus, kadang orang-orang baik itu perlu untuk sedikit lebih berusaha ya teman-teman untuk memberikan dampak, walaupun orang saat ini hanya bisa mendengar aja dulu, belum bisa eksekusi kayak gitu. Ya. Makanya personal branding secara personal, secara kepribadian itu sangat mutlak diperlukan bagi orang-orang yang mungkin ingin berperan bagi masyarakat, terutama untuk mungkin dari dirinya sendiri dulu, dari keluarganya dan lain. Nah, itu yang positif. Yang bagian negatif adalah
masalahnya di internet itu juga ada banyak agenda-agenda, mungkin kepentingan juga kan. Jadi banyak yang meruntuhkan personal branding kita. Nah, itulah pentingnya tadi pertemanannya di dunia nyata, circle-circle kita di dunia nyata. Sedikit banyak itu akan membantu kita untuk menepis. Ada banyak lah di dunia nyata itu orang baik jadi jahat, atau yang penjahat bisa seolah baik kayak gitu. Itu sih kalau dari saya kenapa penting banget untuk personal branding. Itu mungkin. Kalau konteksnya ingin membangun sesuatu gitu ya tadi ya. Kan ada tiga segitiga yang perlu kita pahami dulu. Kalau misalnya mau kita bangun sesuatu nih. Orang kan suka pada sesuatu itu, kalau nggak salah tuh ada 3, yaitu pertama produk, terus misalnya perusahaannya atau foundernya gitu. Nah, sama sih kayak yang kita bahas di awal. Ketika kita bangun media juga mungkin orang karena suka konten-konten di medianya atau produk medianya, mungkin karena orang suka sama nama rilisannya mungkin, atau karena culture centernya gitu ya, atau mungkin suka sama foundernya gitu. Foundernya banyak, yang kalau kita bahas founder tuh kita kalau nggak salah dulu di awal ada 15 orang makan. Dan itu adalah anak-anak Kaltara yang hebat-hebat banget, salah satunya Jamal kalau nggak salah waktu itu. Enggak. Jamal salah satu foundernya. Dia punya kaos ya loh. Iya. Kayak gitu. Salah satu saksi founder enggak. dia. Jadi kalau misalnya ada kekacauan nah ini. Jadi kayak gitu. Jadi kita waktu itu, nah makanya kalau misalnya dianggap penting, ya penting dan cukup membantu. Cuma ya tadi masalahnya adalah ketika kalau ditanyain dampak negatifnya adalah ya kita harus berarti 15 orang ini sebagai secara tidak langsung representasi dari perusahaan kita, representasi dari produk kita gitu kan. Kita jelek kadang-kadang walaupun orang tahu ini tidak berhubungan, pasti itu bisa dikait-kaitkan. Nah, jadi ya itulah negatifnya tuh tetap juga di human error kita. Kalau produk error kan mungkin kita tahu yang mana yang salah, atau perusahaannya kita tahu nih mana SOP yang salah. Tapi kalau misalnya human error bisa gitu. Nah, itu yang negatifnya itu ada kemelekatannya. Yongin mah sudah terjawab ya. Kok kembar? Lah memang kembar. Ini duanya memang kembar. Halo. Apri ya mereka kembar. Bentar. Top semua 3 barang ini. Aduh, kayak gitu jangan. Kami 3 anomali yang dikumpulkan kalau kata ya ada salah satu hatersnya Kaltara Center ya, katanya begitu. Izin bertanya sebelumnya, terima kasih. Udah tadi sudah terjawab ya untuk siapa tadi, Yongin Ma. Jadi mau jawab lagi siapa? Boleh apa? Kak, terima kasih sudah dijawab. Mau tanya lagi nih Pak? Yang lain juga mau tanya-tanya aja. Udah, tanya aja. Ini kok masih ada? Kita selesaikan dulu nih. Kita selesaikan yang masih ada 2 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang lain kan? Ya sekalian yang teman-teman lain bisa ngetik. Tinggal 1 pertanyaan tentang tipsnya untuk anak muda ya. Nih, kalian stay tune dulu karena kita bakalan tahu Ada iklan. tips anak muda, tips yang akan dikasih sama teman-teman ini, ya kan? Bang, kalau kita masih ngerasa biasa-biasa aja nih, gimana caranya bikin personal branding biar orang lain notice tanpa harus jadi sok keren? Ulang ya. Kalau kita ngerasa biasa-biasa aja, ya kan? Gimana caranya bikin personal branding biar orang lain ini bisa notice ke kita tanpa harus dibilangin sok keren? Apa? Nice juga kayaknya. Bagus sih. Kalau itu pertanyaan yang bertolak belakang sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, orang mau notice, tapi biasa-biasa aja gitu kan. Enggak. Dia masih merasa biasa-biasa aja. Kalau tapi dia mau dia masih misalnya aku enggak punya apa-apa kayak coba aku pengen punya personal branding. Dan juga aku mau buat sesuatu yang sekiranya bakalan bisa dinotis sama seseorang. Sama orang lah, sama siapapun lah itu ya. Tanpa harus dibilang sok keren. Entah misal aku mau jadi penulis tapi ngebangun branding personal sebagai penulis misal ya, tapi jangan sampai dibilang ada yang kayak sok keren banget nih orang gitu. Tapi menghilangkan itulah. Kan anak-anak sekarang kan terguncangnya kan kayak gitu, kayak masih baper dibilang ini apa sih ini. Nah, itu yang biasa terjadi ya untuk anak-anak sekarang. Mental health-nya tergoncang gitu ya, Gen Z ya. Nah, coba mungkin bisa dijawab nih. Kalau soal itu tuh
Jadi kalau kita harus pahami dulu, kalau sok keren itu kan berarti masalahnya ada di deliver aja. Deliver. Ya kan, maksudnya kita bagaimana kita presentasikan itu kan. Jadi penyampaiannya. Nah, nyampaikan itu aja kan. Kalau misalnya tapi dia merasa tidak punya apa-apa nih gitu kan. Nah, itu kan soal feel aja tuh. Maksudnya kayak kau sebenarnya punya bakat, cuma kau ngerasa aja kalau itu nggak terlalu keren gitu. Atau kalau kau mau ke nunjukin itu kau takutnya malah sok keren. Nah, itu kan itu istilahnya sesuatu yang berbeda sebenarnya dan bisa diatur sebenarnya gitu kan. Nah, cuma yang masalahnya adalah ketika dia kalau kita ngerasa tuh nggak bisa apa-apa gitu, atau dia pengen dinotis gitu. Nah, kalau dinotis itu kan apa ya yang bikin orang notice atau apa sih yang bisa menarik perhatian atensi orang gitu. Satu, teriakan atau ledakan, ya enggak. Oke, teriakan Kita atau kaget aja. ledakan. Kalau yang mau jangkitnya cepat, suruh aja cewek teriak semua, tuh teriak dulu gitu. Ya kan di lokasi keramaian misal gitu ya, atau di crowdednya di internet, orang harus teriak dulu memang. Nah, pertanyaan kan kita siap nggak dengan teriakan itu gitu? Yang mengagetkan kah? Yang antusias kah? Ya enggak. Nah, banyak orang yang pengen ada di dalam di suasana yang crowded kayak itu yang banyak sekali orang, tapi dia tidak siap dengan konsekuensinya. Dia tidak siap kalau ada yang teriak. Nah, ini bukan soal orang introvert atau extrovert ya. Tapi pahami bahwa orang-orang ngasih atensi itu pasti karena ada sesuatu yang memang berbeda gitu, kayak ledakan. Nah, kalau soal ledakan paham. Dari coba. Oke, gimana kak? Kira-kira berarti bro kakak paham itu bagaimana cara memberikan efek ledakan? Oke. Surprising efek mungkin. Ya, surprising. Karena memang pertanyaannya nih lebih ke emosional banget ya. Contohnya dia bilang ngerasa tuh berarti emosional dia aja gitu kan. Biasa-biasa. Kita harus tahu sih setiap dari kita tuh emang luar biasa ya. Jadi setiap orang ada bakatnya masing-masing. Dan terus gimana kalau misalnya caranya kita bikin personal branding lah. Dari kecil kita itu selalu diajarkan kita mau jadi apa. Sebenarnya pertanyaan yang benar adalah kita itu mau jadi siapa. Karena di awal tuh dari kecil kita nggak punya nih contoh siapa yang mau bakal kita tiru. Padahal meniru itu adalah sesuatu yang awal sekali, dasar sekali harus bisa kita lakukan adalah meniru, bukan menjadi sesuatu dulu. Nah, contoh kamu mau jadi apa kan berbeda dengan kamu mau jadi siapa nih? Oke. Oh iya, aku mau jadi si ini. Kamu mau jadi apa? Nggak mungkin kan? Iya, kita kita masa mau dia jadi apa? bilang jadi botol. Dia kan jadi soalnya kan dia mengatakannya kan apa? Cita-cita kamu apa? Beda kan cita-cita kamu mau jadi siapa tuh beda tuh. Kalau misalnya berarti enggak apa-apa jawab aja gitu ya, jawab aja gitu berarti kan misal kalau ditanya kamu mau menjadi siapa tukul kan. Iya kan? Itu ada lagi. Jawab kan Mau jadi ikan. Oh, mau jadi ikan. Gitu ya, oke. Jadi berarti memang harus hilangkan perasaan itu dulu ya. Bang Faiz, ada Bang Faiz dipanggil ke masjid. Oke. Oh, Bang Faiz. Dari Bang Bayu dipanggil ke masjid. Ada ya komentar. Gitu. Dipanggil Yasin dan Daya. Gitu ya. Kita harus bercanda-bercanda juga ya teman-teman. Jadi jangan terlalu Jadi teman-teman mau nanya lagi, nanya aja. Mumpung masih sempat dan itu tadi pertanyaan terakhir. Itu kan terakhir. Nah, ini lanjutan yang tadi. Kalau ada anak muda yang masih bingung passionnya, mulai dari mana dulu tuh bang? Apa yang dia suka? Apa yang menurut dia suka? Passion itu atau paling tidak Atau paling tidak dia tahu apa yang dia tidak suka. Kenapa dia harus tahu dulu apa yang dia tidak suka? Contoh ya, dia tidak suka matematika. Sederhana, berarti dia suruh dia gambar. Udah. Dia tidak suka apa olahraga. Oh, berarti disuruh dia belajar. Sederhana tuh. Karena memang akan ada dua pola kan. Ada pola-pola orang yang memang abstrak, random, agak gila dikit misalnya gitu kan. Ada yang rapi, terstruktur, tapi walaupun agak agak dan agak weird gitu. Tapi dari serius kan. Tapi memang agak kelihatan ya profik ya. Ya kan kalau jawabannya profik itu kan agak masuk akal ini. Tapi memang berarti oke. Nah, ini aku mau tahu. Yang kalian sekarang jual branding kaliannya apa? Lagi jual branding kalian. Bukan jual. Gas kali jual media.
judul ya. Oke. Ya, tapi ini Jangan gitu aduh, ya. Terus Tahu lah kalau kayak pikiran bisa mau dijual. ya, jadi itu ya faktanya teman-teman. Itu fakta yang harus kalian tahu, Rilisan mau dijual. Makanya pakai akunnya Vicky. Tapi tetap kita mau tahu nih. Oh, iya. Ken- Untuk anak muda apa yang- ya? Kan kalian sekarang ini jual personal branding sebagai dua kembar yang beradu. Ya. Virgo yang tidak sesuai dengan Virgo nih. Iya, Nih, benar. fun fact aja teman-teman, ini mereka lagi nge-branding dua kembar yang agak-agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang biasanya kita lihat kembar itu identik dengan harus bareng, solid. Tapi kalian dua bertengkar terus nih. Ya, oke. Apakah itu memang sengaja? Karena kan kalau awal-awal kita berteman ya, ini fun fact aja, aku berteman sama mereka 2016. Kita itu bertemu. Kita temenan. Ya, berteman. Ya, kita berteman. Oke, lanjut terus. Terus tuh masih bisa anu lah satu visi satu tujuan. Ini kenapa nih? Atau memang sengaja dijual brandingnya seperti itu atau bagaimana? Oke, mungkin Menyesuaikan, ya, lebih ke mix aja ya. nge-mix aja. Dulu kalau diperhatikan kita 3 tahun terakhir itu nggak pernah punya baju bareng, maksudnya yang sama, Ya, pelan pasti gitu beda. kan, Ah. kita beda. Nah, Ya, tapi betul. ya, tapi kali ini kita coba Untuk- bikin delivernya itu bareng sama, walaupun nanti konten atau isinya itu nanti pasti soal yang beda-beda. Oke. Itu lebih mix aja, mix marketing lah. Ya. Oke. Gitu. Seru Kalau- tuh. itu akan teman-teman akan lihat lah nanti. Kita Dan coba akan dulu. bakalan secepat ini nanti di brandingkan. Ya, itu mungkin akan kita deliver. Jadi beberapa secara waktu ke depan. sampul dia sama, Oke. ya bajunya bareng dan lain, tapi nanti di tengah-tengah isi pesannya itu juga pasti Berbeda kita tuh. pasti Soal perbedaan menawarkan different. satu yang opsi berbeda. yang berbeda. Oke. Nah, ini baru kita bocorin sekarang aja. Ya, cuma di sini nih. Cuma di sini rilisan Di sini dibocorin Bisa, teman-teman. padahal Jadi kita tunggu nggak aja. bisa bikin Jadi dia kalian aja. harus tunggu aja. Mereka bakalan buat sesuatu yang akan branding. surprising baru nanti. Tapi udah ada bocoran sedikit ya soal personal branding yang akan mereka bangun kembali. Jadi aku taunya mereka ini teman-teman itu banyak banget brandingannya, dan selalu ada aja yang gagal tapi lebih banyak yang jadinya gitu, dan itu yang membuat mereka ini dikenal di Kaltara. Oke, langsung mungkin ini closing insight bang. Mungkin tips aja gimana cara nemuin ciri khas biar personal branding kita tuh beda, nggak ketukar sama orang lain. Ini mungkin terakhir aja. Terakhir ya. Closing insight-nya. Oke. Buat teman-teman yang mau pasang insek, pahamilah bahwa setiap orang itu pasti akan dicap dengan 3 hal. Oke. Ya, misalnya satu orang sebutin nama, kamu pasti ingat 3 hal tuh yang akan melekat sama dia. Nah, kalau teman-teman perhatiin di bio saya itu Oke, di bionya cuma Bang. ya di saya kan dulu 2024 2023 2024 itu di situ tulisannya Muslim, intelektual, Ya. pengusaha. Pengusaha. Jadi orang akan ingat saya sebagai seorang Muslim ya, bukan seorang Islam banget tapi Muslim lah. Terus intelektual karena masih sering jadi aktivis gitu, Ya. sama pengusaha Pengusaha. bisnis misalnya. Yes. Nah 2025 saya ubah tuh, jadinya lebih sederhana. Lebih sederhana. Sipil yang kepikiran jadi kaya. Tetap ada sipil sebagai manusia, Oke. tetap ada kepikirannya sebagai intelektual, dan pengen kaya sebagai pengusaha. Oke. Tapi lebih delivernya cuma lebih soft. Deliverynya gitu. lebih soft, lebih Itu yang ada ringan. di bio. Jadi teman-teman yang mau bangun personal brand itu ada 3 itu aja. Kadang-kadang kau ingat si Jamal misalnya, cuma ada 3 aja. Mungkin dia anak aktivis misalnya gitu ya, anak kampus misalnya penulis misalnya gitu kan, atau dia sebagai moderator gitu, atau business presenter gitu. Iya. Nah itu yang akan diingat orang. Jadi 3 itu aja yang secara konsisten untuk 3. tetap dipertahankan gitu. Mainkan polanya di situ. Mainkan Kayak polanya gitu. itu 3 hal yang Ya. melekat pada diri. Betul. 3 hal yang harus melekat pada diri ya teman-teman ya. Nah, itu presentasikan Ya, terus tuh. presentasikan, dan mungkin bisa diambil dari bakatnya tadi dan minatnya bakat. tadi ya. Betul, Oke, bakat. ya. Dari Bro Kakak, misal nih, kayak apa? Tadi 3 konsep yang ditawarkan. Closing statement. Sama juga mirip, karena kita di sekolah itu dikenal yang paling bandel, yang paling nakal, yang paling cerdas ya kan.
Saya yang paling kaya udah. Oke. Itu tuh udah sebuah segitiga alam sudah. Jadi memang dari kita SD ya sampai SMA selalu akan mengkategorikan 3 hal dari teman kita. Dia yang paling pintar, dia yang paling bandel atau nakal, atau dia yang paling kaya karena dia suka jajan di kantin yang lain gitu. Nah itu sudah menjadi satu pakem. Jadi memang teman-teman cek aja dulu di pertemanan circle kalian yang paling kecil, yang isinya 3 orang dan lain. Periksa apakah kalian ini dikenal sebagai apa dulu. Cari itu 3 hal. Kalau misalnya disebut nama saya nih kakak ini dikenal dengan apanya dulu. Misalnya oh dia anak Tanjung Selor, itu kan secara geografis Ya. atau mungkin dia Tarakan yang lain. Nah ini sekarang saya ingin membranding saya ini bakal jadi anak Tarakan. Nah kalau saya itu anak komputer karena memang mungkin kuliah di komputer ya kan. Juga ngerti IT dan lain. Itu kalau ditanya lagi kerja di mana, saya bilang ngerjain orang gitu. Ya, itu tuh udah branding. Bahkan pertanyaan kayak gitu. Jadi Kak lagi kerja di mana, saya bilang lagi ngerjain orang. Nah itu awalnya lucu, tapi kalau saya teruskan itu di berbagai orang ternyata akan melekat juga. Jargon. Jadi jargon, repetisi Iya. ya, diulang-ulang. Jadi kalau ketemu sama bro kakak tuh kan, kamu ketemu apa kakak? Kakak mana nih? Itu yang kuat ngerjain orang gitu ya. Oke. Kayak gitu hal gitu, tapi awalnya lucu ya, tapi di kemudian hari direpetisi terus, diulang-ulang terus, itu akan menjadi branding personal kita. Dan akan diingat berarti. Betul. Nah, jadi teman-teman yang sering ngutang sama teman-teman yang lain, jangan sampai kalian malah dicap, oh iya dia pinjam dulu. Hati-hati tuh. Berhenti judul, berhenti ngutang. Ya, itu hutang. Oke, thank you. Udah, dan tentunya ya itu nggak kerasa banget ya teman-temannya. Ya, lumayan kita banyak banget nih tadi yang kita bahas dan memang seputar personal branding tentunya ya. Dan tentu obrolan kita malam ini udah sampai penghujung acara. Banyak banget nih insight keren yang bisa kita ambil dari Bang Fik sama Bro Kakak. Kita belajar kalau upgrade personal branding itu bukan soal pencitraan doang, tapi soal nemuin ciri khas diri, konsisten dan berani nunjukin value yang kita punya, ya kan? Dari yang tadi disampaikan ada 3 pola segitiga, dan juga 3 hal yang harus diingat selalu dari pribadinya kita untuk meningkatkan branding tadi ya, sampai menjadikan itu menaikkan reputasi kita juga tentunya. Oke. Terima kasih buat narasumber malam ini. Thank you. Sudah ngundang biasa ini. Tidak tapi numpang. Tapi tidak. Thank you banget udah ngasih peluang buat kita di komunitas Karya Bening untuk belajar bagaimana kita meningkatkan personal branding yang suatu kebanggaan pernah masuk jadi bagian dari komunitas. Thank you banget. Dan aku ingatin juga teman-teman bahwasanya kita di komunitas Karya Bening lagi open recruitment dari tanggal kemarin, udah di tanggal 10 kita udah buka sampai dengan tanggal 29 September. Jadi buat kalian yang memang ada berjiwa relawan nih, kayaknya Bang Fikri sama Bro Kakak juga mau daftar katanya begitu ya, mau gabung di komunitas Karya Bening, yang dimana tentunya di komunitas Karya Bening kalian bisa mensosialisasikan dan juga kita akan bantu kalian bagaimanapun cara nge-branding diri kalian, tentunya dengan punya komunitas sebagai batu pijakan relasi, membangun relasi tentunya. Dan itu aja mungkin teman-teman, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf tentunya juga buat teman-teman udah stay bareng kita sampai akhir. Jangan lupa follow Instagramnya komunitas Karya Bening dan juga Bang Fik, Bang Fikri Zulpakar dan nama Fikri Zulpakar dan Kakak Zulkarnain tentunya. Dan juga tentu rilisan.id ya, dan berkah ya, tapi lebih utamanya berkah ya lah, kasih naik-naik bukan lagi. Oke. Makasih guys yang sudah menonton, nungguin kita dari awal. Thank you banget. Sampai ketemu tahun ini baru sekali aku live. Nah, baru tahun ini. Jadi 9 bulan live. Tahun lalu nggak pernah live sih sebenarnya. Banyak banget ini yang udah masuk nih. Thank you banyak semua. Dadah. Kami pamit dulu ya. Dadah. Sampai ketemu di Kokaning Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cara endingnya? Oh ya. Ini.